Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Hello Dina, thanks banget udah klik video ini. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Di video kali ini, di segmen Hello Murdery, aku akan menceritakan sebuah kasus yang cukup tragis yang menimpa seorang nenek berusia 66 tahun, di mana dia diperkosa, dibunuh, kemudian dimutilasi di public place, tepatnya di sebuah terminal bis, dan membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 12 tahun untuk menangkap pelakunya. Please jangan skip video ini sampai habis, siapa tahu ada banyak pelajaran berharga yang bisa kalian petik dari cerita yang aku bawakan hari ini ya teman-teman. Dan daripada berlama-lama, langsung aja kita jump to the story. Pada tanggal 7 Januari tahun 1994, sekitar jam 4 pagi, sepasang kekasih mengendarai mobil dan mereka ini baru pulang dari klub gitu. Mereka memberhentikan mobil di depan terminal bis yang bernama Terminal Bis Bari. Mereka berhenti di sana karena ingin menggunakan toilet atau public toilet di terminal ini, karena di jam-jam saat itu hanya public toilet di Terminal Bari ini yang masih buka. Mereka memasuki toilet bersamaan, yang cowok masuk ke toilet pria, si ceweknya masuk ke toilet wanita. Di toilet wanita saat itu hanya ada satu kubikel yang buka dan kubikel yang lain itu ditutup atau dikunci. Jadi kayak sekat-sekat gitu kan biasanya kalau kita masuk ke toilet. Nah, saat si wanita ini membuka pintu, dia dihadapkan dengan pemandangan yang sangat mengerikan, di mana dia melihat seorang wanita tua tergeletak di lantai toilet bersimbah darah dengan posisi telanjang dan salah satu payudaranya hilang, teman-teman. Wanita itu langsung berteriak histeris, dia lari dan langsung melaporkan kejadian ini ke kepolisian. Saat polisi datang, seluruh area ditutup dan polisi mulai melakukan investigasi untuk menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada di sekitar area. Setelah 14 jam diselidiki, polisi menemukan identitas dari korban ini, dan korban ini bernama Shirley Leach. Shirley Leach adalah nenek berusia 66 tahun, di mana dia ini lahir dan besar di Bury, North Manchester. Dia adalah seorang janda, di mana suaminya ini meninggal pada tahun 1992 dikarenakan penyakit kanker. Jadi selama 2 tahun dia ini hidup bersama anaknya, menghabiskan waktu bersama cucunya, bersama teman-temannya, dan bersama tetangganya. Dia ini adalah sosok ibu, nenek, teman, dan tetangga yang sangat baik. Semua mencintainya, dan semua berkata kalau Shirley ini adalah sosok wanita yang penyayang, peduli, dan dia selalu membantu orang-orang yang membutuhkannya. Shirley ini mempunyai 2 orang anak, yang pertama bernama Gary, yang kedua bernama Beryl. Dia tinggal bersama anak laki-lakinya Gary, sedangkan anaknya Beryl sudah berumah tangga dan tinggal bersama keluarganya tak jauh dari kota tempat tinggalnya. Nah, Beryl ini mempunyai anak bernama Darren berusia 19 tahun, di mana Darren ini sangat menyayangi neneknya Shirley. Darren mengatakan kalau Shirley ini tak hanya dianggap sebagai nenek, tapi juga sebagai ibu keduanya. Shirley juga dianggap Darren sebagai teman. Mereka sering banget hangout bersama, belanja bareng. Mereka juga sering banget ngobrol-ngobrol tentang kehidupan, bahkan ngobrol tentang gosip-gosip artis terbaru saat itu. Mereka juga mempunyai selera musik yang sama, sehingga mereka sering keluar bareng gitu ke klub atau ke pub mendengarkan musik sambil minum. Darren juga berkata kalau Shirley ini adalah sosok nenek yang pengertian dan juga care, dimana Shirley ini selalu memberi Darren uang saku tanpa Darren minta. Pada tanggal 6 Januari tahun 1994, Shirley ini keluar bersama cucunya Darren. Pertama, mereka mengunjungi rumah sakit di mana ibu Darren atau Beryl ini sedang sakit. Setelah itu, mereka memutuskan untuk pergi ke pub yang lokasinya bersebelahan dengan rumah sakit. Mereka menghabiskan waktu sekitar 1 jam di pub itu untuk mengobrol dan minum sedikit minuman.
Sekitar pukul 9 malam karena hari sudah gelap dan saat itu juga musim dingin, mereka berdua ini memutuskan untuk pulang. Jadi mereka pulang naik bis bareng-bareng, bisnya itu sama, tetapi Darren turun terlebih dahulu. Sedangkan Shirley harus melanjutkan perjalanan, kemudian berganti bis lagi untuk sampai ke rumahnya. Saat Darren sampai di halte tujuannya, dia berpamitan kepada Shirley, dia say goodbye gitu. Kemudian dia berdiri di halte sambil melihat bis yang ditumpangi Shirley ini pergi. Dan siapa sangka itu adalah kali terakhir dia bertemu dengan nenek yang sangat dicintainya. Saat bis berhenti di terminal bis Bari, Shirley turun dari bis yang pertama dan dia akan menunggu bis yang kedua. Ternyata bis yang kedua ini sudah jalan beberapa menit yang lalu, sehingga dia harus menunggu sekitar 30 menit untuk jadwal bis yang selanjutnya. Biasanya Shirley ini nggak pernah ketinggalan bis di jam ini, dan biasanya juga Shirley itu nggak pernah sendiri. Ini kali pertama Shirley sendiri tanpa keluarganya. Jadi biasanya waktu menjenguk anaknya Beryl di rumah sakit, Shirley ini selalu bersama-sama bareng-bareng sama keluarganya gitu. Nggak tahu kenapa di malam itu dia sendiri dan dia juga ketinggalan bis. Sembari menunggu bis yang kedua datang, dia memutuskan untuk pergi ke toilet. Dimana toiletnya ini letaknya cukup jauh, jadi dia tuh harus menyeberang gitu ke arah yang berlawanan, dan toiletnya ini terletak di luar bangunan pemberhentian bis. Seseorang yang berada di halte bis yang sama, yang saat itu juga sedang menunggu bis yang sama, dia melihat Shirley berjalan sendiri ke arah toilet, dan siapa sangka beberapa saat setelah itu Shirley dihabisi secara brutal. Berdasarkan hasil otopsi, walaupun begitu banyak darah di TKP, tapi dipastikan kematian dari Shirley ini dikarenakan pencekikan di leher. Salah satu payudara Shirley hilang, diduga pelaku memutilasi payudara itu dengan pecahan botol. Dan setelah dicari, polisi tuh nggak menemukan pecahan botol itu. Polisi juga tidak menemukan bagian dari payudara Shirley. Banyak yang menduga bahwa mungkin saja pelaku ini mempunyai kelainan jiwa, di mana dia menggunakan payudara Shirley ini sebagai piala atau trofi kemenangan saat dia sudah bisa berhasil membunuh seseorang. Tetapi dugaan lain mengatakan bahwa mungkin saja pelaku memutilasi salah satu payudara Shirley dikarenakan di payudara itu banyak sekali bekas gigitan yang dia lakukan kepada Shirley. Sehingga dia ingin menghilangkan jejak identifikasinya, di mana giginya itu ada di bagian payudara Shirley. Sedangkan banyak sekali luka sayatan di bagian wajah dan tubuhnya yang diduga pelaku ini melakukannya untuk membuat mayat Shirley ini tidak dikenali. Saat diperiksa di TKP, ternyata ada 2 sampel darah yang ditemukan. Tentu saja sampel darah yang pertama itu sampel darah milik Shirley, dan yang menjadi pertanyaan adalah sampel darah yang lain, di mana dipastikan sampel darah ini adalah sampel darah milik pelaku. Mungkin saja saat kejadian, Shirley ini berusaha mempertahankan diri dan dia juga sempat melukai pelaku, sehingga ditemukan beberapa bercak darah di lokasi kejadian. Selain sampel darah yang ditemukan di lokasi kejadian, polisi juga memeriksa sampel air liur serta sidik jari yang ditemukan di tubuh Shirley. Dan yang lebih mengenaskan lagi, ternyata Shirley ini diperkosa sebelum dibunuh. Jadi kesimpulan sementara untuk kasus ini adalah kejadian terjadi sekitar pukul 9:10 sampai 9:15 malam. Shirley ini terlebih dahulu diperkosa, kemudian dibunuh, dan beberapa saat kemudian mayatnya dimutilasi. Dikarenakan peristiwa ini tuh terjadi di tempat umum, polisi saat itu yakin bahwa pasti ada seseorang yang melihat kejadian ini yang dapat memberikan sedikit informasi agar polisi ini dapat dengan cepat memecahkan kasusnya. Oleh karena itu, polisi membuat selebaran atau pengumuman yang disebarkan lewat semua media massa saat itu, baik di TV, di koran, bahkan ditempel di tembok-tembok dan di pohon-pohon sekitar kota. Dalam poster atau pengumuman itu tertulis bahwa apabila ada seseorang yang mengetahui informasi tentang kejadian tersebut, agar mereka itu segera menghubungi kepolisian. Seseorang bernama Gary O'Neill yang mendengar berita ini menghubungi kepolisian dan dia bersaksi bahwa di malam itu sekitar pukul 9 malam dia juga berhenti di terminal Bari.
Saat itu dia berjalan melewati toilet, tapi dia tuh nggak masuk toilet, dan dia melihat seorang pria berdiri di depan toilet wanita. Saat itu Gary tidak berpikir macam-macam hingga akhirnya dia mendengar berita ini dan dia mengetahui kalau pada saat itu terjadi kejadian yang sangat mengerikan. Gary mendeskripsikan pria yang dia lihat saat itu berusia sekitar 40 tahun sampai 50 tahun. Pria itu menggunakan topi dan memakai coat panjang serta menggunakan tas berwarna hijau. Ada juga seorang wanita yang bersaksi kepada polisi bahwa di malam itu sekitar pukul 8:30 malam, which is itu sekitar setengah jam sebelum kejadian. Saat itu dia menunggu bis di Terminal Berry dan ada seorang laki-laki yang sangat mencurigakan. Laki-laki itu berusaha mendekati dia, mengajak ngobrol wanita ini, bahkan laki-laki itu sempat menawarkan rokok. Karena wanita ini merasa gak nyaman, akhirnya wanita ini menelpon taksi dan dia tidak jadi naik bis. Wanita itu juga berkata mungkin dia adalah korban pertamanya, tetapi karena dia memesan taksi, menelpon taksi, dan karena hal itulah dia merasa terselamatkan. Wanita ini juga mendeskripsikan laki-laki yang mirip banget sama yang dideskripsikan oleh Gary O'Neill. Saksi selanjutnya adalah sekelompok remaja, di mana mereka ini memberikan pengakuan bahwa di malam itu sekitar pukul 9:10 sampai 9:20, mereka ini berjalan di luar terminal bus, di mana dekat banget sama toiletnya. Seperti yang aku mention sebelumnya, bahwa toilet terminal ini tuh letaknya ada di luar gedung pemberhentian bis. Mereka mengaku bahwa mereka mendengar suara teriakan seorang wanita dari dalam toilet itu. Mereka menganggap teriakan wanita itu hanya angin lalu, jadi kayak sayup-sayup gitu ya terdengar. Jadi akhirnya mereka meninggalkan tempat itu. Tentu saja informasi ini tidak begitu membantu kepolisian, tetapi dengan adanya pengakuan dari para remaja ini, polisi meyakini bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 9:10 sampai 9:20. Ada juga kesaksian dari seorang wanita muda yang saat itu berada di terminal sekitar pukul 10:10 malam, which is itu sekitar 1 jam setelah kejadian. Dia melihat seorang laki-laki itu berlari keluar dari arah terminal, memakai sapu tangan yang penuh dengan darah untuk menutupi wajahnya. Dan polisi menduga itu adalah memang benar pelakunya. Polisi menduga kalau pelakunya ini juga berdarah karena polisi juga menemukan sampel darah lain di sekitar TKP. Dari beberapa kesaksian ini, polisi mulai menggambarkan profil pelaku, di mana polisi ini percaya bahwa pelaku ini adalah kulit putih, berusia akhir 40 tahun dan awal 50 tahun, tinggi sekitar 170 cm, dan pakaian yang saat itu dia pakai itu adalah pakaian sehari-harinya di saat musim dingin. Setelah profil ini disimpulkan dan digambarkan, polisi menyebarkan sketsa ini ke seluruh media, baik itu elektronik maupun media cetak. Saat itu kejadian ini juga diceritakan dan diulas oleh BBC Crime Watch. Sejak saat itu banyak sekali orang yang menelpon dan memberi informasi kepada kepolisian, hingga ada sekitar 700 orang yang menjadi saksi dan diinterview dalam kasus ini. Setelah menginterview sekitar 700 orang itu, tetap saja polisi tidak menemukan titik terang siapa pelakunya. Sehingga akhirnya polisi memutuskan untuk melakukan tes DNA massal karena satu-satunya bukti yang dimiliki polisi itu ya hanya sampel DNA dari pelaku. Saat itu ada sekitar 500 pria yang mengikuti tes DNA ini. Polisi berharap ada satu di antara 500 ini yang DNA-nya cocok dengan DNA pelaku. Tetapi lagi-lagi tidak ditemukan titik terang dikarenakan tidak ada satupun DNA dari 500 laki-laki ini yang cocok, teman-teman. Kasus ini cukup menggemparkan saat itu. Banyak banget wanita tuh yang takut keluar rumah, takut memakai bis sebagai alat transportasi karena pelakunya itu belum ditemukan. Mereka menganggap selama pelakunya ini belum ditemukan, bisa saja pelakunya ini melakukan hal yang sama lagi.
Terminal bis Bari yang awalnya ramai karena memang terminal ini merupakan terminal hub atau terminal pergantian bis, itu tuh menjadi sepi, dan pemerintah saat itu membuat alarm pemerkosaan yang dipasang di seluruh tempat umum. Bertahun-tahun kasus ini belum menemukan pencerahan, belum ditemukan pelakunya. Tapi keluarga Shirley tetap mengerahkan seluruh tenaganya, mereka tidak menyerah, dan mereka tetap berusaha dengan segala cara untuk selalu mengingatkan tentang kematian Shirley agar Shirley ini memperoleh keadilan. Nah, mungkin kalian dari tadi tuh bertanya-tanya, emang di sana nggak ada CCTV ya? Sebenarnya CCTV-nya itu ada, cuman saat itu kan awal tahun 90-an ya. Jadi CCTV-nya itu nggak sebanyak sekarang, dan kualitas gambarnya itu nggak sebagus CCTV saat ini, teman-teman. Tetapi polisi tetap menyelidiki segala kemungkinan yang ada. Berdasarkan dari kesimpulan-kesimpulan informasi yang diberikan oleh saksi, akhirnya polisi ini membuka rekaman CCTV, di mana polisi akan melihat seluruh CCTV yang berhubungan dengan terminal itu di jam 9 sampai jam 10 malam. Dan ditemukanlah suspek seorang pria dengan ciri-ciri yang sama terlihat di beberapa bagian CCTV, baik di dalam maupun di luar terminal di malam itu. Dan di salah satu CCTV, polisi melihat pria ini tuh sedang berlari, yang tentu saja itu membuat polisi makin bertambah curiga kalau ini adalah suspek atau orangnya. Polisi pun men-screenshot gambar dari CCTV, kemudian memperbanyak gambar itu dan menyebarluaskan gambar dari pria yang ada di CCTV itu. Kemudian polisi mengatakan kepada masyarakat bahwa siapa saja yang mengetahui pria ini harap segera melapor ke kepolisian. Setelah disebarnya screenshot ini, banyak sekali orang yang menghubungi polisi dan mereka memberikan nama yang sama, yaitu Peter Buchanan. Tentu saja setelah itu Peter Buchanan dipanggil ke kepolisian dan dia diwawancarai oleh polisi. Tetapi Peter mengaku bahwa dia bukan pembunuhnya. Akhirnya polisi pun melakukan tes DNA, dicocokkan dengan DNA yang dimiliki polisi, dan ternyata hasilnya tidak match. Dan karena hasil inilah akhirnya Peter Buchanan dikeluarkan dari suspek pelaku. Tetapi tentu saja hal ini tidak membuat perubahan untuk Peter. Jadi dia ini tetap dibully di setiap jalan, di sepanjang jalan. Saat dia ketemu sama orang, dia tuh pasti dituduh pembunuh. Dan ini tuh berlangsung selama bertahun-tahun sampai polisi akhirnya menemukan pelaku yang sebenarnya. Penemuan pelaku ini sempat membuat polisi kaget, karena setelah bertahun-tahun lamanya, sekitar 12 tahun, polisi ini mengira mungkin pelakunya sudah meninggal atau mungkin pelakunya sudah lari ke negara lain. Pada tanggal 18 Februari tahun 2006, di hari itu ada 2 orang polisi yang melakukan pengecekan di jalan, kayak patroli gitu. Dan mereka melihat satu buah mobil yang dikendarai dengan sembarangan. Akhirnya polisi ini memberhentikan mobil itu dan memeriksa pengemudinya menggunakan alat breathalyzer. Polisi melakukan breathalyzer test untuk mengetahui apakah pengemudi ini sedang mabuk atau mengetahui seberapa banyak kadar alkohol di dalam tubuhnya. Dan setelah dites, ternyata pria ini sedang mabuk berat dengan kadar alkohol yang melebihi ambang batas untuk seorang pria dibolehkan mengemudi. Akhirnya pria ini dibawa ke kantor polisi, dan seperti prosedur-prosedur yang lain atau seperti prosedur biasanya, setiap orang yang datang ke polisi, pasti polisi ini akan meminta fingerprint, polisi juga akan mengecek sampel DNA-nya. Dengan tujuan untuk catatan database atau untuk mengetahui apakah orang yang datang ke kantor polisi ini mempunyai riwayat catatan kriminal sebelumnya. Polisi begitu kaget setelah fingerprint dan tes DNA ini dimasukkan ke sistem, ke database. Ternyata pria ini itu match DNA-nya dengan pria yang saat itu menjadi pelaku pembunuhan Shirley Leach. Pria ini bernama Ian O'Callaghan, di mana dia ini adalah mantan tentara, dia juga mantan pekerja jalan raya, dan saat itu dia berprofesi sebagai pengemudi bis. Saat terjadinya pembunuhan itu, Ian berusia 25 tahun, dan saat penangkapan Ian sudah berusia 37 tahun.
Berdasarkan database yang dimiliki kepolisian, ternyata Ian ini mempunyai banyak sekali riwayat atau catatan kriminal sebelumnya, terutama masalah seks, teman-teman. Jadi sebelumnya dia ini pernah melakukan pemerkosaan dan begitu banyak laporan tentang dia akibat perbuatan tidak senonoh. Salah satu catatan kriminalnya adalah saat Ian ini berusia 16 tahun. Jadi dia ini menyelinap masuk ke sebuah rumah, di mana di rumah itu hanya ada satu orang wanita yang berusia 46 tahun. Dan Ian yang saat itu berusia 16 tahun memperkosa wanita yang berusia 46 tahun itu di rumahnya sendiri. Jadi ini fix ya, dia tuh kayaknya emang udah biasa aja gitu memperkosa wanita yang jauh lebih tua usianya dari dia. Selain itu ada juga catatan kriminal di mana Ian ini dilaporkan oleh seorang wanita karena dia telah memukul wanita tersebut hingga pingsan tanpa ada penyebab yang jelas. Dan juga ada laporan dari 3 orang wanita bersaudara di mana Ian ini menunjukkan kemaluannya di depan mereka dan memaksa wanita ini untuk menontonnya. Jadi dulu saat pembunuhan terhadap Shirley ini terjadi, Ian ini sudah tinggal bersama istri dan anaknya di sebuah rumah yang jaraknya itu sekitar 25 menit menggunakan kendaraan dari terminal Beesbury. Ian menolak tuduhan polisi atas pembunuhan Shirley Leach, tetapi dengan bukti-bukti yang ada, akhirnya polisi memutuskan untuk menangkap Ian. Ian dinyatakan bersalah dengan hukuman seumur hidup penjara atau minimal kurungan selama 28 tahun. Tetapi ini bukanlah akhir dari cerita Ian, teman-teman. Jadi setelah beberapa tahun Ian ini di penjara, ada seorang wanita yang secara tidak sengaja dia itu melihat berita penangkapan Ian. Dan dia ini teringat dengan masa lalunya, di mana saat dia berusia 11 tahun, Ian ini memperkosanya. Wanita ini pun mendatangi polisi dan dia menceritakan keseluruhan cerita bagaimana Ian ini memperkosanya. Jadi setelah Ian memperkosanya, Ian ini mengancam agar dia itu nggak cerita kepada orang tua atau melaporkan ke kepolisian. Kalau sampai Ian tahu si wanita ini melapor, Ian nggak segan-segan akan membunuhnya. Oleh karena itu, si wanita ini merahasiakan cerita ini selama belasan tahun. Dia mulai bercerita dan melaporkan kepada polisi dikarenakan dia yakin saat itu dia merasa aman karena Ian berada di penjara. Di tahun 2019 kemarin, akhirnya persidangan Ian terhadap kasus pemerkosaan yang dia lakukan terhadap gadis berusia 22 tahun ini dilakukan, dan Ian mendapatkan tambahan hukuman penjara selama 16 tahun. Sekian teman-teman cerita hari ini, gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Dan di sini aku berpesan kepada kalian agar selalu hati-hati dimanapun kalian berada, karena kejahatan itu tidak mengenal tempat dan waktu. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah, kepada Tuhan, untuk selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe, serta share sebanyak-banyaknya agar channel ini cepat berkembang. Thanks banget teman-teman, dan see you on the next video. Bye-bye.